Halo semuanya, kalau Anda berkecimpung di dunia peternakan, khususnya ruminansia, dan mungkin lagi berencana membangun atau melegalkan fasilitas karantina, nah, Anda berada di tempat yang tepat. Kali ini, kita akan kupas tuntas panduan lengkap soal standar resmi fasilitas karantina yang dikenal dengan istilah tempat lain. Oke, kita langsung aja ya. Semua yang akan kita bicarakan hari ini dasarnya kuat banget, yaitu mengacu pada Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024. Jadi ini adalah informasi yang paling update dan resmi langsung dari sumbernya. Nah, biar gampang diikuti, kita sudah siapkan 5 bahasan utama. Kita mulai dari dasarnya dulu, kenapa sih karantina itu penting banget? Lalu kita definisikan apa itu tempat lain. Setelah itu, baru kita masuk ke detail standar teknis, persyaratan administrasinya, dan terakhir, gimana cara mengajukannya. Lengkap kan? Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama. Sebelum kita ngomongin soal bangunan dan dokumen, kita harus satu frekuensi dulu tentang kenapa ini semua perlu dilakukan. Ini semua demi melindungi aset kita bersama, peternakan, dan biosecurity nasional. Inti dari semua ini ada di kalimat ini. Setiap media pembawa yang dalam konteks kita adalah ternak, itu statusnya wajib menjalani tindakan karantina. Tujuannya cuma satu, mencegah HPHK, alias hama dan penyakit hewan karantina. Bisa dibilang ini adalah garda terdepan kita untuk mencegah wabah penyakit yang bisa menghancurkan industri. Kalau tujuannya sudah jelas untuk keamanan, sekarang kita bahas tempatnya. Peraturan baru ini memperkenalkan satu istilah spesifik, yaitu tempat lain. Mungkin Anda bertanya-tanya, apa sih bedanya ini dengan instalasi karantina yang sudah sering kita dengar? Jadi, gampangnya begini. Tempat lain itu adalah fasilitas milik swasta atau pihak ketiga yang sudah dapat lampu hijau atau sertifikasi resmi dari pemerintah untuk menjalankan beberapa fungsi karantina. Nah, ini dia perbedaan kuncinya dan ini penting banget untuk dicatat. Instalasi karantina resmi atau IKH itu bisa menangani semuanya, impor, ekspor, dan lalu lintas antar daerah. Tapi tempat lain atau TL ini lebih spesifik. Fungsinya hanya untuk pengeluaran ternak, baik itu untuk tujuan ekspor maupun pengiriman antar daerah di dalam negeri. Jadi clear ya, tidak ada kegiatan impor di tempat lain. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya nih, bagian paling inti. Standar teknis. Apa saja sih syarat-syarat fisik yang harus dipenuhi oleh fasilitas Anda kalau mau mendapatkan sertifikasi untuk menangani hewan ruminansia seperti sapi, kambing, dan domba? Semua standar teknis yang akan kita bahas itu berakar pada 3 prinsip utama ini. Pertama, tentu saja mencegah penyakit. Kedua, memastikan hewannya sejahtera dan tidak stres. Dan yang ketiga, fasilitasnya harus nyambung dan tidak merugikan lingkungan sosial dan alam di sekitarnya. Ada satu konsep desain yang sangat krusial, yaitu area terbatas atau restricted area. Anggap saja ini adalah zona inti atau jantung dari seluruh operasi karantina di tempat Anda. Area ini hukumnya wajib dipagari dengan rapat, dan aksesnya sangat-sangat dibatasi. Hanya personel terlatih dan berwenang yang boleh masuk. Tujuannya jelas untuk menjaga biosecurity tingkat tinggi dengan memisahkan total aktivitas karantina dari area pendukung dan dunia luar. Dan di dalam zona inti tadi, ini adalah daftar perabotan wajibnya. Harus ada kandang observasi dan isolasi, area pemeriksaan yang lengkap dengan kandang jepit, tempat bongkar muat yang aman, sampai sistem pengelolaan limbah yang benar. Semuanya harus ada dan berfungsi baik. Oh iya, pos jaga dan mes itu lokasinya di luar pagar dalam ya, untuk menjaga sterilitas. Biar lebih kebayang detailnya, kita ambil satu contoh. Untuk pasokan air saja, aturannya spesifik. Fasilitas Anda harus mampu menyediakan air bersih minimal 60 liter per hari untuk setiap ekor ternak ruminansia besar seperti sapi selama masa karantina. Oke, kita anggap fasilitas fisik Anda sudah memenuhi semua standar teknis. Langkah selanjutnya adalah membereskan urusan di atas kertas. Kita masuk ke persyaratan administratif. Nah, bagi Anda yang mengajukan atas nama perusahaan, ini adalah 6 dokumen utama yang wajib disiapkan, mulai dari akta pendirian, NIB, bukti kepemilikan atau sewa lahan yang sah, sampai surat pernyataan bahwa Anda sanggup mengelola fasilitas sesuai standar. DENA dan IMB juga jangan sampai terlewat. Selain 6 dokumen tadi, ada beberapa dokumen wajib tambahan. Anda butuh bukti kepatuhan lingkungan, bisa berupa AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL.
Lalu, harus ada surat restu atau rekomendasi resmi dari Dinas Peternakan setempat. Dan terakhir, kalau fasilitasnya juga untuk produk hewan, wajib punya NKV. Sip, fasilitas sudah siap, dokumen sudah lengkap. Tinggal satu langkah terakhir. Bagaimana cara mengajukan permohonan sertifikasinya? Yuk, kita lihat prosesnya. Untuk saat ini, semua permohonan sertifikasi tempat lain beserta dokumen pendukungnya dikirimkan melalui satu alamat email khusus ini. Ditujukan kepada Kepala Badan Karantina Indonesia, CQ, Deputi Bidang Karantina Hewan. Alamat emailnya bisa Anda catat. Tapi, ada catatan penting ya, proses lewat email ini sifatnya sementara. Badan Karantina sedang dalam proses mengembangkan portal aplikasi online terintegrasi. Jadi nanti kalau sistem itu sudah diluncurkan, semua pengajuan akan pindah ke sana. Jadi pastikan Anda terus memantau informasinya. Pada akhirnya, memenuhi semua standar ini bukan cuma soal kepatuhan pada aturan. Ini adalah investasi untuk melindungi bisnis Anda sendiri, dan yang lebih besar lagi, melindungi seluruh industri peternakan nasional. Jadi, pertanyaannya, kembali kepada Anda, apakah fasilitas Anda sudah siap untuk naik kelas dan memenuhi standar nasional?